Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirda Nur Hanifa, NPM 18120244 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi dan wawancara tentang analisis perencanaan pembelajaran di sekolah dasar melalui daring. Baik, tentunya video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh dosen Anggun Dwi Setia P, SPD MPD. Sebelum saya melaporkan hasil wawancara, saya akan membacakan kata pengantar terlebih dahulu. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya, tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Saya mengucap syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya, baik itu berupa fisik maupun akal pikiran. Sehingga saya mampu menyelesaikan pembuatan laporan kegiatan observasi dan wawancara pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Saya menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharap kritik serta saran dari pembaca untuk laporan ini, supaya penyusunan laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Ya, baik. Selanjutnya saya akan membacakan bab 1 pendahuluan pada A. Latar belakang. Merebaknya kasus pandemi COVID sejak Desember 2019 sampai saat ini mengharuskan semua proses kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik untuk sementara waktu dilakukan di rumah. Hal itu perlu dilakukan guna meminimalisir kontak fisik secara massal sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Untuk mengisi kegiatan belajar mengajar yang harus diselesaikan pada tahun pelajaran ini, pemerintah mengambil kebijakan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dengan media daring, baik menggunakan ponsel, personal komputer, ataupun laptop. Media daring dirasa sangat efektif sebagai langkah solutif untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Guru tinggal memberikan soal yang nantinya dikirim melalui ponsel atau laptop, peserta didik atau orang tua. Kemudian, peserta didik tinggal mengerjakan tugas dari guru. Hasil mengerjakan tugas tersebut dikirim kepada guru melalui WA, aplikasi, atau dikumpulkan pada saat masuk sekolah. Tentu saja, alangkah tidak bijak kalau peserta merta menyalahkan para guru. Dalam situasi darurat, guru waktu itu harus bertindak cepat agar pembelajaran bisa berjalan efektif. Ponsel yang semula hanya sebagai media komunikasi, sekarang bermultifungsi, termasuk dalam memberikan materi dan tugas dalam durasi yang sangat pendek. Apresiasi layak diberikan kepada guru, sekolah, dan peserta didik karena mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, semua pihak perlu mengevaluasi pembelajaran daring tersebut agar tujuannya bisa tercapai secara optimal. Untuk itu, keberhasilan pembelajaran daring tersebut perlu adanya kerjasama sinergis antara guru, sekolah, dan orang tua, serta peserta didik. Sekolah perlu menaruh kepedulian kepada orang tua peserta didik yang tidak mampu membeli kuota atau tidak memiliki ponsel memadai dengan memfasilitasi, agar pembelajaran daring bisa berjalan optimal. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa krisis COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, di sini pihak sekolah perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini
dapat dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dibuat laporan ini adalah yang pertama yaitu memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran, yang kedua memahami dan menguasai kegiatan wawancara, dan yang ketiga yaitu memperoleh informasi. C. Metode dan teknis penulisan. Metode dan teknis penulisan laporan ini adalah dengan melakukan wawancara secara daring atau online melalui media aplikasi WhatsApp dengan narasumber. Bab 2. Pembahasan. A. Topik wawancara, yaitu analisis perencanaan pembelajaran yang digunakan guru SD sebelum dan sesaat terjadi COVID-19. B. Waktu dan tempat kegiatan. Observasi dan wawancara ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2020, pukul 16.59 sampai 17.43 WIB, tempat di rumah, karena observasi dan wawancara ini melalui daring dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp. C. Laporan hasil wawancara. Yang pertama yaitu identitas sekolah, nama SD Negeri Keduksari 2, NPSN 20329238, alamat Jalan Dong Biru Raya Genduksari Genut, telepon 0246595583, akreditasi A, surat elektronik sdgenduksari_02@yahoo.com. Yang kedua yaitu identitas narasumber, nama Gustina SPD SD, tempat tanggal lahir Semarang 26 Februari 1966, alamat Jalan Bayu Prasetya Timur 3 nomor 5 RT 2 RW 7, lulusan S1 UT, mengajar kelas 5B SD Negeri Genduksari 2, golongan 4A, nomor HP 085640970998, riwayat pekerjaan SDN Genduksari 2 dari 1 Juni 1988 sampai sekarang. Baik, yang ketiga yaitu instrumen pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ketika proses kegiatan belajar mengajar sebelum adanya pandemi COVID-19? Jawabnya yaitu, sebelum adanya pandemi COVID-19, proses belajar mengajar dilaksanakan dengan tatap muka. Pertanyaan yang kedua, lalu kesulitan apa yang dialami saat proses belajar mengajar sebelum adanya pandemi COVID-19? Jawab, kesulitannya di antara lain, yang pertama adalah sebelum adanya COVID-19, pada Kurtilas, guru tidak boleh memberikan PR. Sedangkan anak-anak, kalau tidak diberi PR tidak belajar, sehingga anak kurang maksimal latihannya, yang berakibatkan menurunnya prestasi anak-anak. Apalagi bagi anak-anak yang memiliki lambat dalam berpikirnya. Yang kedua, kemudian ada anak yang ABK, yang seharusnya sekolah di SLB, tetapi karena orang tua tidak mampu, orang tua tersebut menyekolahkan anak di sekolah negeri, karena sekolah negeri gratis. Hal ini juga salah satu kendala yang dialami oleh guru. Yang ketiga, yaitu banyaknya wali murid yang tidak perhatian pada anak-anaknya karena disibukkan oleh kerja, yang sebagian besar wali murid kerja di pabrik atau sebagai buruh. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada kesulitan dalam kegiatan pembelajaran saat adanya pandemi COVID? Jawab, kesulitan pembelajaran saat COVID-19 yaitu diantaranya, yang pertama, guru tidak dapat mengetahui secara langsung apakah anak sudah menguasai pembelajaran atau belum. Yang kedua, banyaknya siswa yang tidak memiliki handphone atau handphone dibawa orang tua, sehingga yang mengerjakan tugas adalah orang tua. Yang ketiga, banyaknya siswa yang menggantungkan orang tuanya sehingga tugas dikerjakan oleh orang tua.
Yang keempat, ada beberapa siswa yang ikut neneknya dan neneknya tidak punya handphone. Anak juga tidak bisa menggunakan handphone. Dan yang terakhir yaitu materi tidak bisa diberikan secara tuntas. Pertanyaan yang keempat, apakah model dan metode pembelajaran yang Ibu gunakan ketika proses kegiatan belajar mengajar saat ada pandemi seperti ini? Jawab, saya menggunakan model pembelajaran daring dan menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Pertanyaan kelima, apakah menurut Ibu model dan metode pembelajaran tersebut sangat relevan? Dan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Jawab, menurut saya metode tersebut sudah relevan, namun tidak sesuai harapan karena ternyata realita yang dihadapi tidak sesuai. Pertanyaan yang terakhir, apa saja kekurangan pembelajaran ketika adanya pandemi? Jawab, materi tidak bisa diberikan secara tuntas. Guru tidak bisa mengetahui penguasaan siswa secara langsung. Tidak adanya umpan balik antara guru dan siswa secara langsung kepada semua anak. Ya, baik, saya akan membacakan bab ketiga penutup. A. Kesimpulan. Perencanaan pembelajaran pada sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 tentu berbeda. Namun, tak dapat memungkiri bahwa guru tak dapat kreatif dan inovatif untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif. Pun, tidak menjadi beban pula bagi saya ketika mendapatkan tugas untuk observasi dan wawancara secara daring. Meskipun pada saat pembelajaran sebelum adanya COVID-19 dengan tatap muka, ternyata juga terdapat banyak kendala. Di antaranya, yaitu sebelum adanya COVID-19, pada Kurtilas guru tidak boleh memberikan PR, sedangkan anak-anak kalau tidak diberi PR tidak belajar. Kemudian ada anak yang ABK yang harusnya sekolah di SLB, tetapi karena orang tua tidak mampu, orang tua tersebut menyekolahkan anak di sekolah negeri yang gratis. Hal ini juga salah satu kendala bagi guru. Dan banyaknya wali murid yang tidak perhatian pada anak-anaknya yang disibukkan karena kerja. Bahkan pada saat pandemi pun juga memiliki banyak kesulitan yang dihadapi guru, seperti guru tidak dapat mengetahui secara langsung apakah anak sudah menguasai pembelajaran atau belum. Banyaknya siswa yang tidak memiliki handphone atau handphone dibawa orang tua sehingga mengerjakan tugas adalah orang tua. Ada beberapa siswa yang ikut neneknya dan neneknya tidak punya handphone. Anak juga tidak bisa menggunakan handphone dan materi tidak bisa diberikan secara tuntas. Ya, yang B, saran, menurut saya alangkah lebih baik narasumber dapat memberi pengertian kepada orang tua atau wali murid agar orang tua dapat memberi perhatian kepada anak. Lalu, anak akan belajar dengan giat. Pun guru juga dapat memberikan pengertian kepada orang tua bahwa seharusnya yang mengerjakan tugas itu anak, bukan orang tuanya. Dan orang tua juga perlu mendampingi anak ketika mengerjakan tugas. Sekian hasil presentasi, laporan, observasi, dan wawancara dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.